Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Bahas agama dulu apa kebahagiaan dulu ini? Kebahagiaan dulu, and then agama yang kemudian di sebanyak orang banyak menggantungkan diri kepada agama dalam konteks kebahagiaan. Kalau dalam hal ini karena yang namanya Sam Harris itu adalah neurolog ya, dia adalah neurolog dan dia itu sebetulnya ya sama kayak Dean Burnett gitu, cuman Dean Burnett itu kan lebih terobsesi, itu gendeng anak ini ya, dia datang dia nggak tahu caranya, kan dia nggak tahu caranya. Tahu-tahu datang aja ke pusat fungsional MRI, dia tanya itu, nih saya itu mau ngetes itu bahagia gimana, sampai sama dosennya diginikan, ya nggak gitu caranya, nggak gitu. Iya, dia mau periksa fMRI, nggak gitu cara mainnya, gitu. Tapi ya namanya Dean Burnett orangnya ya kalau salah. Tapi kebetulan dia ketemu guru yang bagus gitu. Gurunya tidak serta-merta terus kemudian penelitianmu ngawur gitu. Tapi dia memberikan arahan-arahan. Nah, yang dilakukan Dean Burnett itu sama sebetulnya seperti yang dilakukan oleh Sam Harris, bahwa kebahagiaan itu apa. Hanya Sam Harris itu lebih pada ini kalau kebahagiaan ini di breakdown apa aja sih salah satunya. Ternyata kalau dia melihat kebahagiaan, yang namanya bahagia itu kalau absennya banyak hal gitu. Justru banyak hal itu harus absen. Orang bisa bahagia gitu. Jadi memang nggak rumit, yang seperti kata tadi itu tidak rumit. Jadi kesimpulannya adalah kebahagiaan itu karena absennya banyak hal. Absennya orang penderitaan, absennya ketidaksenangan, absennya nyeri, absennya ketidaknyamanan gitu. Jadi banyak faktor orang itu jadi yang namanya bahagia, dan bahagia itu umurnya pendek gitu. Antara kebahagiaan dan kesenangan itu suka rancu tuh, Dok. Ya memang rancu dalam hal ini, dan kebahagiaan itu harus pendek. Kalau kebahagiaan itu panjang, orang kehilangan motivasi untuk hidup. Itu yang orang gila senang tuh. Pak, iya kayak kamu. Tapi orang gila di jalan ya, jangan gue kak. Lah kamu emang kalau gila nggak di jalan juga kan itu. Nah ini kalau seperti senang banget ya bilang gue gila ya, heran. Oke. Seperti tikus-tikusnya Leslie itu ya, yang dia tikusnya Leslie itu yang dia diberikan dopamin untuk kebahagiaan pada nukleus accumbens-nya. Wah, tikusnya diem di pojokan sampai mati itu. Ya, iya memang. Jadi kebahagiaan itu umurnya harus pendek itu. Karena pendek itu sehingga jadi berharga. Kalau kamu sedikit hilang itu berharga. Kalau barang itu sedikit, kamu jadi berharga gitu. Nah, hanya saja karena begitu jarangnya orang bahagia, gitu ya. Jarang orang mendapatkan kebahagiaan itu, sehingga sedikit aja absen, ya bukan sedikit, berkurangnya sedikit faktor-faktor yang harus absen dalam bahagia itu menimbulkan kebahagiaan itu, ya. Akhirnya jadilah orang itu gampang-gampang bilang bahagia itu sederhana mbahmu itu, bahagia itu tidak sederhana gitu. Ya udah sih, itu adalah cara dia berbahagia paling. Iya, enak banget bilang bahagia itu sederhana itu. Melihat kucingnya mandi bahagia gitu. Itu bukan itu, tapi ya bahagia. Oh bahagia, kucingku bisa mandi sendiri. Wah bahagia gitu. Bahagia itu sederhana. Ya kan? Bahagia itu tidak sederhana. Salah satu faktor yang paling penting adalah, yang penting untuk bahagia itu seberapa bisa dia melupakan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Itu salah faktor. Jadi dia kalau orang gampang lupa justru bahagia. Kalau gampang lupa justru bahagia. Atau orang yang gini nih, aduh nggak kelihatan. Tapi itu tulisan Arab, tulisannya bodo amat.
Orang yang sering-sering nulis bodo amat ini sebenarnya ba gitu. Terus dal bodo amat gitu. Iya. Tapi nggak kelihatan, maaf deh. Iya, bodo amat gitu. Nah, itu yang namanya bahagia. Nanti kalau kita bahas bukunya Dean Burnett ya, itu lucu-lucu deh. Bukunya Dean Burnett itu lucu. Dean Burnettnya itu memang orangnya funny gitu ya. Itu funny. Iya. Dia memang ditulis sebagai komedian. Gitu, komedian. Dia itu neurolog dan komedian dan filsuf. Novel, ya. Nah, itu yang namanya. Ya, Dean Burnett menulis Happy Brain itu, bukunya Happy Brain itu keren. Hanya sebetulnya kalau penjelasannya lebih tajam Sam Harris. Sam Harris, ya. Jauh lebih tajam dia. Lebih tajam. Dia membreakdown kebahagiaan itu ya, membreakdown kebahagiaan. Ini loh Mas Abu, nih diminum. Ya, membreakdown kebahagiaan itu obatnya Mas Abu itu obat dokter. Obat itu kamu kan nanti kamu kalau nggak minum ini kamu sengsara loh. Ya sama kan kamu juga gitu. Enggak sih, kalau kamu gitu malah aku bentak-bentak kamu cuekin. Kapokmu kapan? Apa-apa. Oke, ya udah. Kita ngomong lagi kebahagiaan. Kebahagiaan yang di dalam Sam Harris ini memang ya, misalkan kebahagiaan, apakah orang bahagia itu terus selamanya bahagia? Itu juga pertanyaan penting. Gimana orang bahagia itu terus bahagia terus atau kapan itu bahagia? Nah, tapi sebetulnya dalam bab 5 itu kan dia memang masa depan kebahagiaan, bukan kebahagiaan di masa depan loh ya. The future of happiness, masa depan kebahagiaan. Nah, jadi masa depan kebahagiaan, bukan kebahagiaan di masa depan, ya. Nah, padahal kebanyakan manusia didoktrin gitu ya dari kecil, kebahagiaan di masa depan, bukan bukan the future of happiness. Gitu. Ya. Sebetulnya ya, kalau dia kan selalu yang statistik itu diambil dari Amerika, termasuk misalkan masalah agama-agama, dia mengambil statistiknya dari Amerika, dan Amerika itu merupakan anomali itu. Anomali dari sebuah negara maju. Ini kok ada negara maju makin religius itu Amerika. Ya, biasanya yang paling tidak religius itu adalah yang paling religius itu negara-negara terbelakang itu. Dan dalam segala ukuran itu nanti kita bahas itu adalah ranking bawah deh itu. Dia cuman menang dalam hal religiusitas, dalam kesejahteraan masyarakat lah, dalam pokoknya itu ranking bawah itu. Amerika ini adalah suatu anomali. Jadi di bab 5-nya Sam Harris ini dia mengawali dengan bahwa orang-orang nggak keliru kalau melihat saya sebagai orang yang optimis itu. Tapi pada saat dia itu mempertimbangkan salah satu sumber pesimisme yang lebih murni, apa itu? Perkembangan moral spesies, dia menemukan untuk berharap loh, gitu ya itu. Dia berharap terlepas dari perilaku buruknya manusia. Manusia ini kan pada umumnya manusia pada dasarnya baik, itu orang yang optimis itu. Tapi Sam Harris ini orang optimis, meskipun dia melihat sebetulnya kelakuan berdasarkan ini jelek itu. Secara moral, betul. Ya itu dia ngomong. Kalau ada orang yang bilang bahwa saya itu orang optimis, nggak salah itu. Tapi dia bilang mempertimbangkan salah satu sumber pesimisme yang lebih murni. Jadi dia pesimis terhadap yang namanya moral manusia ini. Ya, meskipun dia berharap gitu loh ya. Dia dalam hal ini memang orang yang gampang bahagia sih sebetulnya dia ini gitu. Iya, bayangannya
Justru karena dia habis kontemplasi itu tadi, yang kontemplasi di padang gunung 3 hari. Nah, menurut aku itu karena halusinasinya keluar mungkin tuh. Itu yang membuat Harari itu nggak mau ngutip dia. Tapi kan soalnya Harari di ujung bukunya yang 21 Century dia melakukan itu. Masalahnya gini ya. Nanti kita mungkin perlu membahas yang namanya meditasi dalam neuroscience itu. Karena ada semua buku ngomong meditasi loh. Dari meditasi. Mulai Basio siapa namanya? Antonio Damasio, Daniel Goleman, si Harari, tiga-tiganya bicara soal sebenarnya Haris juga, tapi Haris dalam konten yang berbeda yang dia dapatkan. Haris ini menjelaskan bahwa ada sekian banyak metode meditasi yang saling bertentangan. Mana yang dipegang kan gitu itu. Iya, makanya itulah karena dia menemukan konten perbedaan yang luar biasa. Nah iya, dia melihat konten perbedaan antara satu meditasi dengan meditasi. Oh itu Indra takon Petrus 82 nendi kati. Oh iki sik beda panggon rek kok tak kandhani. Kok air rek ya Allah Mas Indra mbok yo. Arek-arek iku lho yo, lho Nabi Khidir numpak motor trail iku ojo dieling-eling ta. Oh, banyak banget yang pertanyaan aku bilang gini, kalian nanti yang tertib ya. Oh enggak, Mbak, tak ganggu. Ya, oke ya. Kita ngomong gitu. Kenapa yang namanya Sam Harris ini melihat meditasi ini banyak metode itu. Ada metode yang ada itu. Trans. Iya loh. Ada yang mencolot gini. Oh, meditasi ada. Dan mereka mendapatkan perasaan nyaman. Ada yang terus kemudian mengikuti apa kata hatinya gitu ya. Padahal hatinya tapi padahal pada saat meditasi itu keluar muncul sebenarnya gambarnya itu sih, cuma nggak kelihatan. Ini gambar soal itu betapa rumitnya kepalanya orang gitu. Nah, meditasi yang sekian banyak itu memberikan respon di otak yang berbeda-beda gitu. Jadi meditasi misalkan yang diomong Harari di bukunya kan meditasi yang dia belajar ketemu di jalan apa itu. Dia datang gitu. Nah, itu kan ya. Jalan Sutra di India. Di India. Dia datangin guru meditasi. Tapi di India pun meditasi itu juga banyak macam itu. Betul. Ya. Sama di Indonesia juga religiositas juga banyak macam. Ya macam banyak itu makanya. Termasuk surat-suratnya Mbak Nisa. Nah, kan sekarang itu demikian banyak ya, ada meditasi, ada religiositas yang saling bertentangan kan nggak mungkin semuanya benar, yang mungkin semuanya salah itu ya itu makanya terus kemudian salah satunya mungkin ya yang namanya Harari itu tidak merujuk Sam Harris sama sekali adalah karena itu tadi itu. Nah itu yang paling penting. Mungkin kita perlu membahas satu kesempatan bahas meditasi. Meditasinya apa saja nih gitu. Meditasinya apa gitu. Bahwa ada yang bilang mindfulness or whatever. Oke lah ya. Bahwa ada meditasi yang bermanfaat ya, banyak lah ya manfaat itu kan. Kita menemukan emping aja bisa bermanfaat, bisa enggak itu ya. Tentang doyan emping, aku ada emping. Mas, kita balik lagi ke soal religiositas tadi. Jadi happiness tadi kita udah bahas, lalu kemudian kurang lebih apa yang dopaminnya mengarah kepada kemana aja itu, dan sedikit banyak yang harus dikurangi gitu. Ada pertanyaannya Sam Harris, apakah orang itu harus bahagia? Ya, benar. Apakah harus bahagia? Dan kemudian dia juga bilang bahwa apakah penderitaan itu juga bukan bagian dari yang menyenangkan? Ada kata-kata. Dia melihat paradoksnya. Ya, ada paradoksnya pada saat orang menderita, begitu penderitaannya menurun sedikit aja, dia bahagia. Bahagia, betul. Jadi memang itu
hormonalnya yang kemudian berkurang. Dia bilang lalu kemudian itu pada saat seperti itu malah bahagia. Pada saat orang menderita gitu, terus kemudian secara hormonal, hormon penderitaan turun dikit aja, dia langsung bahagia gitu. Bahagianya itu melebihi ada yang orang mengejar kebahagiaan. Nah, tapi kesimpulan bahwa bahagia itu tidak boleh dikejar, ya benar gitu. Iya. Pada saat orang mengejar kebahagiaan, itu tidak bahagia. Tapi Harari yang bilang, sekarang ini bahagia harus dikejar itu. Tapi ya jangan lupa Harari itu bukan neurolog, bukan ahli saraf, bukan dokter, dia nggak pernah belajar biologi gitu. Hanya dia tapi Harris melakukan itu justru. Nah, Sam Harris melakukan penelitian gitu ya. Sam Harris melakukan penelitian. Nah, penelitian yang dilakukan Sam Harris itu lebih dalam ketimbang yang dilakukan Dean Burnett sebetulnya. Mengenai kebahagiaan loh ya. Mengenai kebahagiaan. Cuman pendekatan Dean Burnett menjelaskan apa yang dilihat, terus kemudian hasil-hasil yang didapatkan, terus menyimpulkan, itu lebih gampang membuat orang memanipulasi kebahagiaannya ketimbang penjelasan-penjelasan Sam Harris itu. Tapi di buku ini Sam Harris sebetulnya tidak terlalu membahas tuntas mengenai kebahagiaan. Artinya itu apa pentingnya bahagia ini? Karena Sam Harris di buku ini berfokus kepada kita perlu landasan moral yang sama itu. Beda. Landasan moral yang sama yang seperti apa, Dok? Berdasarkan biologi itu. Berdasarkan sains dan apa yang bukti nyata. Gitu. Bahwa sains itu bisa menjelaskan bagaimana orang berpegang berpegang dari agama, moral berdasarkan agama. Bisa, boleh. Dia juga ngomong kok itu. Ya, dia ngomong gini, otak manusia itu adalah mesin keyakinan. Jadi memang dia harus terus-menerus mengkonsumsi dan memproduksi dan berusaha mengintegrasikan ide-idenya gitu dari dirinya untuk dimasukkan untuk menjaga kebenaran. Jadi kadang-kadang kan gitu tuh dia kebenaran itu dia harus buktikan gitu. Dengan sains. Ada pernyataannya ya. Dia merasa didukung dalam harapan ini oleh pandangan dia tentang lanskap moral. Keyakinan bahwa moralitas adalah lingkup sejati ya dari penyelidikan manusia. Dia ngomong loh. Dan bukan hanya produk budaya. Dia ngomong itu. Hal itu menunjukkan bahwa kemajuan adalah mungkin. Nah, dia itu optimis itu ya. Dia tidak hanya melihat moral itu hanya produk budaya itu. Karena dari penelitiannya dia itu lebih dalam berbasis pada biologi itu ya itu. Tapi banyak loh orang yang bukan nggak percaya, tapi banyak orang yang tiba-tiba maunya membenturkan aja gitu. Semuanya benturan gitu. Dia kan nggak paham. Sekarang ya jangankan orang awam, yang namanya Sam Harris itu ketemu sama Richard Dawkins, berantem kok masalah ini. Ya kayak aku sama kamu selalu berantem. Nah, ya besok. Misalkan ya, ini di buku ini ya, misalkan ya. Ya, ini ya. Jika kebenaran moral itu melampaui kontingensi budaya, manusia pada akhirnya harus bertemu dalam penilaian moral mereka. Ya. Tapi dalam di kata-kata lanjutnya, saya sangat menyadari bahwa kita hidup pada saat ratusan ribu, umat agama titik-titik itu nggak boleh merek di sini, melakukan kerusuhan gara-gara gambar kartun. Coba lah itu. Ya pada masa itu ya. Nah ya. Ya memang pada masa itu ada gara-gara gambar kartun mereka marah banget gitu kan. Nah itu. Jadi dalam hal ini, siapa sebetulnya Sam Harris ini meskipun dia memberikan kredit positif, penilaian positif terhadap agama, dia juga mengkritik ada hal-hal yang bermasalah dalam direvisi. Nah, dalam hal kebahagiaan, dia mengkaitkan, kan kamu bilang banyak yang berkelindan kan? Memang iya. Dan berkelindan, iya, karena selalu gitu orang.
Ketika dia berharap akan bahagia, ya memang dia punya hope dan kemudian bergerak. Tapi ketika dia sudah sok menerima begitu apa adanya, ya udah mati aja lo, diem aja gitu kan. Kayak nggak ada harapan lagi gitu. Oke. Itu yang disampaikan itu. Nah, dia juga membahas sains dan filsafat. Ada loh. Ada subjek yang membahas sains dan filsafat itu. Banyak gitu ya pernyataan dia tentang segala macam. Itu ya. Ada jurisprudensi tersendiri juga. Itu ada. Misalkan dia berpendapat perpecahan antara fakta-fakta dan nilai-nilai, gitu ya. Dia ngomong loh itu. Betul. Dan oleh karena itu antara sains dan moralitas adalah ilusi. Jadi sebetulnya yang namanya perpecahan antara fakta-fakta dan nilai-nilai adalah ilusi itu. Jadi memang sebenarnya ini aja memang ada kan ya, dari bukan hanya sekedar ada fakta dan nilai yang harus dipersatukan ya. Gitu selalu gitu dia. Jadi sebetulnya dia betul bahwa yang namanya Sam Harris itu orang yang optimistik gitu ya. Optimistik, selalu ingin mencari jembatan. Hanya bagi dia jembatan itu pun yang bisa memberikan jembatan itu adalah hal yang bisa diobservasi gitu. Jadi bisa dinilai, bukan lantasnya karena keyakinan saya loh, keyakinan tapi nilai moral itu harusnya pada hal yang lebih mendasar dan ada ukurannya. Keyakinan, ada ukurannya dan itu secara biologis kelihatan gitu kan? Iya itu. Jadi bukan hanya sekedar asumsi, itu yang namanya dia mengatakan ini adalah ilusi semua sebetulnya ini ya perbedaan antara fakta-fakta dan nilai-nilai. Itu ilusi, tapi sebetulnya kita bisa melihat semua ini sebagai sebuah hal yang mendasar kalau kita mempunyai kesepakatan itu tentang yang kita sebut nilai tadi itu. Karena nilai itu begitu dasarnya bergeser, ya nilainya bergeser. Tapi kalau kita sepakat nilai itu kesepakatannya sama, dan dalam hal ini ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada jamur, ada bakteri. Kalau sepakat bahwa yang namanya dasar moral itu biologi, itu bisa menjembatani kepentingan semua spesies. Oke, walaupun mungkin di satu titik dia juga pernah ngomong bahwa fakta dan nilai itu secara intelektual susah dipertahankan kontennya gitu. Iya, makanya kan dia bilang gitu ya. Sebetulnya dia juga membahas di sini. Sebetulnya dia harus mengamati batas antara sains dan filsafat itu apa. Itu yang dia selalu pertanyakan, dan selalu aja orang mendorong untuk pada konten tadi, bahkan batas antara sains dan religius gitu ya, filsafat. Nah itu, jadi itu gimana tuh? Itu gimana? Kan dia bilang bahwa yang namanya keyakinan dan pengetahuan itu dasarnya karena yang namanya keyakinan itu berkembang di otak kita, sehingga batas antara pengetahuan dan keyakinan itu batasnya itu rancu. Misalkan saya yakin, saya percaya bahwa kalau misalkan Soekarno itu presiden pertama, itu keyakinanmu apa pengetahuanmu? Orang kamu nggak pernah ketemu Soekarno itu. Ya tapi kan ada bukti dok, kan ada foto, kan ada. Kan kamu nggak pernah, kamu kan nggak pernah melihat Pak Karno disumpah-sumpahin itu. Maksudnya disumpah jadi presiden itu. Tahun-tahun di belakangnya Garuda Pancasila. Nah iya kan, Pancasila. Dasarnya apa? Gitu kan. Ya. Gitu. Cuman ya, yang namanya kemudian tapi Sam Harris itu juga melihat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikonfirmasi, ada hal-hal yang dikonfirmasi. Tapi batasan ini pun adalah batasan yang dia buat itu. Belum tentu orang lain mau gitu loh. Makanya dia nggak bikin hipotesa tersendiri, tapi itu punya dia. Nggak ada. Jadi pada saat dia melakukan penelitian tentang keyakinan, penelitiannya, tesisnya dia. Jadi makalah dia melakukan penelitian itu tanpa ada hipotesa sama sekali. Kenapa? Hanya menunjukkan faktanya aja. Karena tidak setiap orang ada. punya penilaian. Jadi akhirnya kesimpulan dari penelitiannya dia itu tanpa ada hipotesa itu. Nah, makanya dari hipotesamu apa? Nggak punya. Nah, terus ya udah kita teliti aja itu. Hasilnya nanti
melihat dari hal-hal yang kita kumpulkan. Makanya penelitian dia tentang keyakinan, kesimpulannya itu bukan merupakan justifikasi atau pengujian terhadap hipotesanya, tapi betul-betul memberikan tesis atau hipotesa baru. Jadi penelitiannya dia justru menghasilkan hipotesa gitu loh. Tapi ya kan dok ya, gini hari gitu ya, maksud saya kan gini hari itu kan semua fakta gitu yang ada itu kan udah seperti agak berbeda dong dengan fakta yang dulu misalnya ketika kemudian religiositas terbangun. Ya. Nah kemudian dia menawarkan kan secara bukti intrinsik tuh dia jelas ini loh, dan kemudian otakmu ini juga berubah seperti ini. Tapi kenapa sulit banget orang kontennya menerima? Apakah otaknya orang memang masih zaman pemburu pengumpul atau zaman agraris itu masih demikian, atau karena apa kok nggak berkembang gitu kayaknya, gimana dok? Pada dasarnya otak manusia itu tidak menyukai kebenaran itu. Oh gitu. Tidak suka menyukai kebenaran. Cewek-cewek dengerin ya, lu emang suka dibohongin. Masalahnya adalah ribuan tahun otak manusia itu berevolusi bukan untuk mengakomodir kebenaran, tapi mencari fakta, mencari pembenaran atas keyakinan-keyakinannya, gitu ya. Oh. Jadi otak rasional manusia itu bukan mencari atau mengkoreksi keyakinannya atau kepercayaannya, keyakinan, pengetahuannya manusia itu sudah benar atau salah, bukan. Tapi lebih mencari pembenaran terhadap pengetahuannya, terhadap keyakinannya itu. Itu adalah cara kerja otak manusia. Memang kebenaran itu jarang orang yang suka kebenaran itu. Ya, kecuali Anda tadi dimarah-marahin bukan sama yang namanya double Mr. I, Mr. Y. Ya, nggak nyebutnya Mr. Y gitu kan. Karena dia juga ingin mempertahankan keyakinannya dengan mencari pembenaran atas keyakinan gitu ya. Nah, setiap orang kan kembali ke penelitiannya Sam Harris. Ya. Sam Harris itu akhirnya menemukan banyak fakta, gitu ya, yang dia juga bilang saya tidak terlalu buru-buru untuk menyimpulkan ini gitu ya. Karena ini ya penelitian tentang keyakinan itu merupakan penelitian awal, termasuk riset-risetnya tentang kebahagiaan itu. Karena sangat minim riset-riset tentang kebahagiaan. Makanya fakta-fakta yang dihasilkan oleh penelitiannya mulai dari Dean Burnett, terus kemudian Antonio Damasio, terus kemudian yang Daniel Goleman dan Sam Harris sendiri, dia tidak belum sampai taraf kesimpulan itu. Dia mengumpulkan hipotesa-hipotesa yang banyak supaya merupakan titik berangkat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi sekarang kalau kita bisa mau meneliti, kita punya hipotesa nih, yang kita uji hipotesa kita ini benar atau salah gitu. Misalkan betul nggak hipotesa bahwa yang namanya kesedihan absennya ini adalah sebuah kebahagiaan. Nah itu ya. Oh ya sih. Nah itu perlu diteliti lebih lanjut. Jadi kalau kita itu sekarang mau meneliti tentang kebahagiaan, hipotesa yang bisa kita kumpulkan banyak dari riset-riset yang dilakukan Antonio Damasio, dilakukan oleh Dean Burnett, Daniel Goleman. Ada pause. Mohon maaf ya, ini kayaknya jaringannya saya juga nggak ngerti. Tapi halo, ya. Itu tadi apakah kembali ya? Jadi apakah yang dilakukan oleh Dean Burnett, apakah yang dilakukan Antonio Damasio, apakah itu sudah menjadi sebuah tesis gitu ya? Menjadi kita sudah menyimpulkan hipotesanya benar atau salah, itu diuji dalam penelitian. Nah, sekarang kalau kita mau meneliti apakah betul yang menjadi hipotesanya hasil penelitian Antonio Damasio, apakah dari Burnett itu bisa kita
kita apa namanya? Bisa kita pakai, kita bisa uji ulang itu. Ya yang terjadi sekarang. Nah sekarang kalau kita melihat kebahagiaannya sendiri, mungkin titik tumpu apa yang namanya disebut bahagia oleh siapa? Oleh Sam Harris ini berbeda dengan apa yang disebut kebahagiaan variabel-variabelnya yang dilakukan oleh Dean Burnett itu. Ya. Variabelnya Harris itu misalnya seperti tadi tidak rumit. Jadi dia nggak cemas, dia nggak takut, dia nggak malu, dia nggak masa lalu. Sementara titik berangkatnya Dean Burnett berbeda gitu. Jadi dia harus melihat bahagia itu, terus kemudian dia melihat atribut-atribut bahagia itu dia lihat dalam sebuah eksperimen itu. Ya. Jadi dia belum terlalu baca Dean Burnett nih dok, melihat dia juga pengen sampai pada titik dia experience dan riset juga gitu, belum ada yang ini kalau untuk aku belum baca maksimal. Oke. Nah jadi mungkin ada baiknya kita bicarakan di mana titik berangkatnya Dean Burnett, Antonio Damasio dan Sam Harris ini berangkat menilai kebahagiaan. Tapi yang perlu dicatat dalam membahas kebahagiaan, the future of happiness, depan kebahagiaan itu, di sini dia tidak terlalu fokus terhadap bahagia itu apa. Gitu. Jadi dia fokusnya ke moralnya ini, apakah moral itu kan bisa, apakah moral yang dia sodorkan sebagai proposal ini bisa menimbulkan kebahagiaan yang lebih universal, loh. Ya, posisinya itu. Jadi moral landscape yang baru ini yang kita rubah dan disepakati bersama ini menjadi oke. Ya. Jadi Sam Harris ini titik tangkapnya bukan meneliti kebahagiaan itu sendiri, karena dia melihat apakah lanskap moral yang dia sodorkan itu bisa memberikan kebahagiaan yang lebih universal ketimbang kebahagiaan yang lain. Itu makanya kalau kita lihat meskipun penelitiannya lebih tajam dia tidak membahas terlalu banyak karena memang saya pun nggak punya hipotesa itu. Buru-buru ngambil kesimpulan, hipotesa aja nggak punya gitu. Nah sekarang hasil penelitian yang dilakukan oleh Antonio Damasio sampai Sam Harris ini bisa dijadikan hipotesa untuk penelitian berikutnya. Itu hanya saja setelah dia ngomong soal agama, soal moral, soal kebahagiaan, soal baik buruk, dan soal keyakinan, dia berkesimpulan, ini kita udah waktunya kita punya yang namanya sumber atau moral yang landscape baru yang bisa diterima secara universal. Kenapa? Nih alasan logisnya ini, alasan sainsnya ini. Oh no loh. Dan banyak sekali orang yang menolak gitu loh. Maksud saya ketika dia bicara maksudnya bukan menolak, membenturkan pada ini, apakah itu bagian dari rancangan untuk menuju hipotesa atau gimana tuh? Nah, sekarang gini ya kan, kalau dari bukunya yang Moral Landscape ini, sebetulnya Sam Harris itu kan dia optimistis bahwa yang namanya manusia ini bisa mendapatkan mendapatkan sumber moral yang bisa diterima secara universal, lebih universal. Lebih universal itu. Semua orang bisa pakai yang mutlak universal nggak ada lah itu, nggak bisa. Tapi gitu. Cuman yang lebih universal apa itu. Nah dia melakukan proposal berdasarkan biologi. Kenapa kok biologi? No itu tadi penjelasannya panjang kali lebar sama dengan luas. Hanya saja satu, orang itu kalau ngomong moral kok balik mana? Itu dituntun oleh
itu penunggu pohon cipluan itu ya. Nah, ya, sesuatu yang dianggap transendental di atas materi dirinya. Dia bilang tadi itu saya bilang sains itu dituntun oleh penunggu pohon cipluan gitu ya itu. Ada yang bilang kayak gitu. Lah yang begini kan kemudian dia mereduksi nilai moral itu sendiri. Nah, di depan di awal itu dia juga tidak mau mereduksi nilai moral, bahwa nilai moral itu adalah nilai moral itu tidak bisa direduksi dengan nilai-nilai yang lebih rendah itu. Nilai-nilai lebih rendah gimana? Nah, moral itu kan harusnya universal, tidak bisa didasarkan pada yang juz'iyah itu. Alasnya ala kulli hal loh, kan bahasa Arab mana? Ini sebenarnya bahasa Arabnya gini bunyinya. Nah, itu kan yang namanya in general atau ala kulli hal itu kan segala sesuatunya itu disandarkan kan yang kepada yang lebih universal, in general, ala kulli hal, tidak pada yang juz'iyah atau partikular gitu ya itu. Iya. Itu. Nah, gue jadi berasa harus pakai kerudungan nih ya, sorry ya. Nah, sekarang Sam Harris itu menunjukkan ini loh. Sebetulnya ada yang bisa lebih general daripada yang partikular, macam ya superstitious, macam suku, macam itu kan ya, bagaimanapun juga dia terbatas. Misalkan suku Jawa punya moral, nggak bisa dibenturkan sama suku Batak misalkan. Ya. Beda. Misalkan pengikut penyembah pohon cipluan itu kan tidak bisa. Ini loh penyembah pohon beringin begini. Nah, si Sam Harris itu menyodorkan ini ya, menyodorkannya. Alasannya banyak itu, mulai dari itu alasannya apa aja? Itu apa, terus kemudian moral itu apa, dan moral itu lebih tertanam di otak ternyata. Kenapa? Loh ini loh ada hasil riset tuh gitu. Memang repot kok, memang musuh penyembah pohon simbuan itu. Oke, ini tambah simbuan. Kemarin simbuan dan beringin, tapi simbuan itu enak loh. Tapi ambune untuk muga enak. Tapi bisa dipecah. Tapi maksa pokoknya. Jadi kalau menurut aku pada dasarnya memang kebahagiaan kalau kembali ke konten itu memang nggak bisa lepas juga dari orang-orang yang secara religiusitas memang sudah tertanam di otaknya ya dok. Masalahnya adalah kebahagiaannya orang itu kalau didasarkan pada penderitaan orang lain ya repot. Itu yang dibahas dalam bukunya di sini gitu. Ya karena memang dijanjikan sih dok. Kan aku kan bilang Mbak Nisa tadi di 7478 bilang lo kebahagiaan is not right now. Kebahagiaan entah di sebelahnya Sidratul Muntaha baliknya gitu kan. Lah iya, sekarang itu orang itu cuma dikasih reward and punishment. Kamu nanti bahagia kapan? Kapan wis mati loh. Gimana? Orang dia kepingin bahagia waktu hidup kok diiming-iming nanti kalau kamu mati bahagia gitu. Sama ya, tapi hidup juga gitu dok. Tapi ya Sam Harris itu memberi kredit positif kepada agama, bahwa agama itu sumber kebahagiaan bagi orang-orang tertentu gitu. Bagi yang amigdalanya berbeda. Bukan hanya itu, dia bisa mendapatkan kebahagiaan dengan dia misalkan ya bisa dengan keyakinannya dia itu bisa mendrive orang lain. Nah, bahagia dia. Orang lainnya sengsara itu. Orang lain menderita. Nah, itu yang makanya akhirnya yang namanya kebahagiaan model ini itu punya paradoknya itu. Ada gapnya gitu. Tapi bukankah emang begitu ya paradoksalnya satu kehidupan tuh kadang-kadang yang seperti bahagia itu selalu kita dilatih gitu, terdera gitu loh. Lah makanya untuk mencari bahagia gitu. Untuk mempersempit paradok ya toh, untuk mempersempit paradok, mendekatkan gap pengetahuan macam itu supaya kita mempunyai pemahaman yang lebih baku bisa dipegang
Makanya Sam Harris itu menyodorkan landasan moral berdasarkan biologi itu. Itu loh, ya itu. Jadi fair. Semua orang bahagia, bahagianya bukan bahagia semu. Tapi bahagia bukan karena semuanya tadi kan gini, dia ngomong bahagia semu. Misalkan dia menderita banget, dikurangi dikit dia bahagia. Ini yang dia sebut bahagia semu. Nah, orang seringkali begitu, orang menderita banget ya, rajanya kaya raya, rakyatnya menderita, dikasih bantuan langsung tunai, seneng padahal ya cuma dibeli rokok toh itu. Tapi itu penggerak ekonomi, Dok, maksudnya. Lah iya, makanya ini kan sumber moralnya jelas. Mereka moralnya apa? Ini moral politik nih, itu ya, moral politik. Tapi kalau moral biologi harus fair gitu loh, harus fair itu. Jadi misalkan, tadi dia ngomong bahwa kebahagiaan semu itu bisa diberi, misalkan ini orang-orang menderita nih, orang-orang menderita. Habis itu datang nih ahli penyembah pohon simbuan itu bilang, saudara-saudara sekalian itu, saya akan mengabarkan kabar gembira pada coba pakai peci dulu. Oh ya gini, ya. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian itu, saudara-saudara sekalian, saya akan membawa kabar berita kabar yang menggembirakan. Kenapa? Anda ini terpilih oleh penunggu pohon simbuan akan menempati tempat yang paling tinggi. Kenapa? Karena sampean pejuang-pejuang lah. Diginikan aja sudah bahagia orangnya gitu. No wonder ya. Jadi kalau misalnya waktu aku pernah belajar soal counter violence and extremism gitu ya, sebenarnya tepukan satu kali tepukan dengan mengatakan bahwa kebesaran agama ini ada di pundakmu gitu ya, itu udah cukup untuk dia melakukan sebuah masa depan pohon cipluan ada di pandakmu. Langsung dia nah itu yang disebut yang namanya yang disebut Sam Harris sebagai kebahagiaan semu itu. Kebahagiaan semu lebih pada memberikan harapan yang nggak ada sih sakjane gitu loh, nggak ada itu. Iya, tapi sekarang what to do dengan situasi yang seperti sekarang udah tinggal 52. What to do dengan situasi sekarang, bahkan kemudian realita atau kemudian fakta-fakta ilmiah itu terpapar begitu panjang, begitu banyak, tapi perubahan-perubahan orang malah mencari sesuatu yang di luar fakta yang ada gitu. Sementara kalau kita mau membangun moral landscape baru, tentunya kita harus melihat dong fakta yang ada, lalu kemudian kita kemudian mau cukup rendah hati untuk merubah kondisi moral landscape dunia saat ini gitu. Dan mau nggak mau kan kita ngikutin hal yang terjadi saat ini. Itu gimana, Dok? Dalam itu kan krisis banget loh, besar itu. Kita ini kan membahas apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi ya. Gitu. Ya. Iya, benar. Kita terlalu jauh kalau kita membahas apa yang seharusnya terjadi. Kita sekarang ini hanya membahas apa yang sedang terjadi, gitu. Ya. Happiness is apa yang sedang terjadi. Ya, ini apa yang kita sedang tidak dalam kapasitas untuk apa yang seharusnya. Kamu kayak aja pendakwa. Kita nggak ngomong apa seharusnya sih ya, tapi sebenarnya gini, sekarang ini sedang dalam kondisi apa gitu, tapi marah sekali orang gitu. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat bahwa yang namanya ini yang terjadi, kalau kita menginginkan perubahan itu pun kita tidak bisa bilang bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang ideal itu. Hanya perubahan itu delusi juga. Nah iya, misalnya kamu mau mengubah misalkan budaya sebuah komunitas itu atas dasar apa sih gitu kan, atas dasar obsesimu sebetulnya itu. Tapi kalau obsesi itu bisa lebih dipertanggungjawabkan, kenapa? 1, 2, 3, 5, 4, 5 ya, lebih logis gitu. Tapi itu pun tidak menjamin bahwa setelah kamu ubah mereka lebih bahagia, belum tentu. Belum tentu. Orang Jepang yang tertib begitu, orang Jepang yang tertib gitu itu,
Wah itu belum tentu dia lebih bahagia daripada orang yang suka gini. Kamu sudah nyembah pohon beringin belum kan gitu itu. Trespass itu. Itu. Oke. Tapi ya tadi aku mau nanya apa ya, satu lagi ya. Oh ini aku balik ke Dean Burnett. Dean Burnett itu bilang bahwa kalau oksitosinmu terlalu tinggi juga kadang-kadang menjadi intoleran. Itu menarik loh. Itu menarik loh. Sekarang itu orang itu ya, aku tuh paling benci kalau ada orang ngomong itu kan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan matamu apa? Gini loh ya, yang namanya oksitosin, dopamin, asetilkolin atau yang lain itu, dia itu berpengaruh begitu pada organ-organ yang berbeda. Hasilnya beda itu. Kalau setiap spesies berbeda, bukan hanya setiap spesies. Pada saat misalkan ya namanya oksitosinmu itu meluap itu ya, kamu memang lebih bahagia, tapi begitu dia membanjiri area otak yang lain, hasilnya jadi beda itu. Bahkan yang namanya amigdalamu itu kalau dopamin banjir di situ, kamu jadi agresif itu. Tapi kalau banjirnya dopamin itu ada prefrontal cortex, kamu jadi inner peace kan gitu. Tapi aku kemarin nge-tweet soal amigdala tengah malam ya, karena memang itu. Jadi ada orang yang gak urweti gitu, ada penyakitnya tersendiri seperti you gitu ya, yang nggak pernah takut gitu kan. Berarti amigdala bermasalah. Ya. Aku tuh sebetulnya ya bukan nggak punya takut, aku tuh takut kalau kehabisan bir misalnya. Ya takut aku makan opo gitu. Kirain ada seorang yang gak ruti gitu, berarti amigdalanya bermasalah. Ya kalau apa gitu namanya apa? Ketakutan, kekhawatiran banyak hal itu merupakan motivasi sebetulnya gitu. Lah kalau aku nggak takut risetku gagal, ngapain aku bolak-balik kayak gini ini? Itu karena aku khawatir risetku ini nggak jalan. Makanya jalan sono, jalan sini. Karena kekhawatiran bahwa risetnya itu nggak jalan. Makanya kekhawatiran yang sak madyo, yang sak sae gitu. Oke. Antara sak madyo dan nggak ada akhlak itu memang kadang-kadang. Itu makanya. Jadi kekhawatiran yang sak madyo, yang ya sekedarnya ala kadarnya, itu bisa menjadikan motivasi, kan kita harus memotivasi diri gitu. Iya, itu bagian dari emotional intelligence. Nah, itu meskipun emotional intelligence itu tidak bisa dijadikan tolok ukur yang namanya moral. Nah, itu. Tak bisa itu. Ini kayaknya panjang banget ya, Dok ya, perjalanan kita untuk bicara tentang social intelligence. Banyak banget. Jadi ya memang jauh. Kita bahas emotional intelligence aja, bukunya pirang-pirang gitu kan, gitu yang udah cek. Lalu kemudian ketika kita mau sampai situ pun kita harus melangkah pada konten-konten biologis yang dibahas Sam Harris, lalu juga Dean Burnett nantinya. Lalu kemudian kita juga mungkin ada Sapolsky juga yang bilang soal biologis ini, dan kita sedikit menyentuh gen, menyentuh ya epigenetik dan segala macam. Ini menarik. Jadi kalau menurut saya memang udah waktunya gitu, secara sains kita lebih banyak gitu untuk bukan berkontemplasi seperti Sam Harris di padang pasir. Nah iya, bayangin aja Sam Harris tuh kontemplasi di padang pasir terus dia menemukan kebahagiaan. Gila. Dia nggak menemukan kebahagiaan. Maksudnya dia menemukan dia bisa menemukan membreakdown kebahagiaan itu. Iya, dia tapi dia breakdown hasil kontemplasinya. Kalau yang namanya Hariri baca ini nangis hari-hari, makanya dia nggak megang yang namanya Sam Harris itu. Jangan-jangan sebenarnya dia baca, dia benci banget pada kenyataan. Gimana itu? Dia pasti baca bukunya Sam Harris gitu. Cuman dia nggak ngambil di situ gitu. Tapi menarik Dok kalau kemudian kita baca soal Four Horses. Kurang sak menit kon. Iya, I know. Makanya aku bilang mungkin the Four Horses ini itu menurut aku Four Horsemen. Oke. Four Horsemen itu satu-satu nanti kita bahas. Ya, oke. Kayaknya menarik.
Oke, Dok, terima kasih. Udah tinggal beberapa detik lagi. Jadi nanti kita minggu depan, saya nggak tahu apakah saya bisa bahas apa enggak, karena saya lagi mau bikin modul, nanti kamu marah kalau nggak diselesaikan. Aku nggak mari-mari lah ketakonku. Mari, makanya aku bilang aku give me 1 week, jadi mungkin 2 minggu lagi kita akan internet or kita bicara soal meditasi. Yes, Thank you very much everybody. Cukup menarik. Sam Harris, okay.